ngapa-ngapain, cuma lagi baca-baca buku aja. Ya boleh minta waktu pindah sebentar. Oh iya, bisa. Kira-kira ada apa ya Bu Putri, apa yang bisa Bu Putri deskripsikan mengenai kondisi Bu Putri saat ini? Iya, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, dalam pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi anak-anak kita. Saya kan mengajar kelas 10 waktu itu, jadi anak ini kurang semangat, kurang termotivasi belajarnya. Mereka lebih senang mengotak-atik handphonenya sendiri, atau dia suka juga ngobrol dengan temannya. Ketika kita memberikan pelajaran, mereka ya sibuk sendiri begitu. Sepertinya dia asik sekali main HP atau ngobrol dengan temannya. Ya sudah mulai dia tidak peduli lagi dengan pelajaran dan tugas-tugasnya, apalagi banyak yang tidak dikerjakan. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa untuk mengembalikan semangat dan motivasi anak-anak untuk belajar kembali? Nah, menurut Bu Putri, apa yang bisa Bu Putri lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau untuk masalah ini sebelumnya saya juga pernah baca dalam sebuah literatur adanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang merujuk kepada siswa sendiri. Siswa dituntut lebih kreatif dan inovasi yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Yang mana pembelajaran diferensiasi itu suatu pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang berpusat kepada siswa. Jadi nanti siswa akan mengembangkan bakat dan potensinya yang berbeda-beda di antara mereka, sehingga kita bisa menggali potensi mereka. Jadi Bu Putri pernah baca literasi mengenai pembelajaran diferensiasi. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, maka murid mampu untuk menggali potensinya, sehingga nanti menurut Bu Putri dengan pembelajaran seperti ini, murid bisa lebih kreatif dan bisa kembali terbangkit motivasinya. Kira-kira apa hasil akhir yang Bu Putri inginkan jika melaksanakan proses seperti ini? Iya, tentunya yang harus kita harapkan anak-anak termotivasi dan memiliki semangat untuk belajar dan memiliki antusias dalam pembelajarannya. Ya, sesuai dengan diferensiasi kita berpusat kepada siswa, tentu siswa harus aktif dan semangat untuk belajar. Karena dalam pembelajarannya siswa yang menentukan sendiri dia mau memilih bidang mana yang dia sukai dan sampai kepada hasil yang kita harapkan nantinya. Merujuk kepada siswa sendiri, siswa dituntut lebih kreatif dan inovasi yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Kalau Bu Putri ingin melaksanakan proses belajar seperti ini, pasti ada kelemahan dan kekuatan terhadap proses kegiatan ini jika dilakukan. Nah, kira-kira ada kekuatan atau kelemahan dari program ini ataupun dari Bu Putri sendiri? Kalau untuk kekuatannya, kita sangat percaya bahwa program ini tentu sangat tertarik bagi siswa kita, karena mereka sekarang sudah ingin mengeksploitasi dirinya, mengembangkan dirinya. Tentu harus sesuai dengan bakat dan minat mereka sendiri. Kita yakin anak-anak tentu akan lebih tertarik untuk pembelajaran diferensiasi ini karena ini baru bagi mereka. Tetapi kalau untuk kelemahannya, sepertinya kita harus menggali apa bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sesuatu yang program ini baru bagi kita, tentu kita harus lebih mendalaminya dan harus juga mengenal karakteristik anak murid kita. Oh gitu.
kira-kira setelah kita bicara mengenai murid yang kurang termotivasi, kemudian Putri mengatakan bisa di atas pernah membaca literasi mengenai diferensiasi, kemudian diferensiasi ini bisa untuk membagikan belajar murid karena menurut Putri ini saatnya jam kelima bisa membagikan minat dan It's time to begin the fifth lesson. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang belum diungkapkan? Yang masih ganjal rasanya yang belum diungkapkan? Iya, dalam program diferensiasi ini kita butuh guru satu misi untuk melakukan program ini, karena dalam diferensiasi ini kita akan merencanakan adanya komunitas praktisi pembelajaran. Jadi di mana nanti adanya kolaborasi dari beberapa guru untuk merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, pasti karena ini masih baru, pasti akan ada hambatan atau gangguan saat melakukan proses ini nantinya. Nah, menurut Putri, apa hambatan atau gangguan yang akan Putri alami nanti saat melakukan proses ini? Untuk gangguannya atau hambatan yang akan kita lalui, tentu sebuah program yang baru kita belum terlalu mengenal ya Bu. Jadi nanti kita harus menambah pendalaman kita, wawasan kita tentang mengenal kembali bakat dan minat dari semua siswa kita. Nah, berarti Putri sudah sangat yakin akan melakukan proses diferensiasi ini agar motivasi dan semangat belajar siswa Putri kembali lagi. Kira-kira seberapa besar keyakinan Putri untuk melakukan hal ini? Ya, kita yakin sekali dan berharap bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan, yang mana itu adalah menjadi kebutuhan siswa untuk sekarang ini. Mereka ingin dalam pembelajarannya bisa lebih dewasa, bisa lebih bebas memilih materi yang dia sukai, dan juga bisa berkolaborasi dengan temannya masing-masing. Karena pembelajaran ini sudah mulai kita pahami, baik itu dari tujuannya, karena di sini kita harus memahami dari 3 pokok. Yang pertama itu ada materi yang atau konten yang harus dipahami oleh siswa, kemudian nanti ada prosesnya juga yang dilewati, dan hasilnya yang kita harapkan. Kalau dipresentasikan itu berapa persen menurut Ibu? Kita berharap 90% bisa terlaksana. Wow. Apa menurut Bu Putri hal-hal yang mendukung agar proses ini bisa dilaksanakan? Ya, kita sangat berharap program pembelajaran diferensiasi ini bisa terlaksana. Beberapa hal yang bisa mendukung dengan sarana dan prasarana yang sudah kita miliki, baik itu dari media pembelajaran seperti Fokus dan Speaker dan yang lainnya, kemudian juga kerjasama dari semua guru yang kompak dan yang memiliki satu visi dan misi dengan kita. Oh gitu. Berarti ada strateginya dong. Menurut Bu Putri apa strategi yang harus Bu Putri lakukan? Ya, strategi yang bisa kita lakukan, kita akan membentuk beberapa guru yang memiliki satu visi, kemudian nanti beberapa guru tersebut akan kita buatkan komunitas praktisi pembelajaran, di mana guru akan saling berkolaborasi dari setiap mata pelajaran. Kemudian kita akan buat rancangan atau rencana pembelajarannya melalui modulnya nanti. Setelah itu kita akan cobakan di kelas dengan mengelompokkan siswa berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Di situ nanti kita sesuaikan siswa yang berminat di bidangnya, akan kita
siapa-siapa saja yang Mbak Putri butuhkan untuk mendukung rencana Bu Putri ini? Untuk pembelajaran ini kita butuh dukungan dari kepala sekolah, dari beberapa guru, dan kolaborasi dengan orang tua nanti. Kalau saya boleh tahu, kepala sekolah itu sebagai apa nantinya? Ya, kita akan minta persetujuan nanti dari kepala sekolah tentang pembelajaran ini. Kemudian nanti kita juga membentuk timnya dengan beberapa guru. Dan setelah itu kita rencanakan pembelajarannya dan kita lakukan di kelas. Setelah itu untuk hasilnya nanti bisa kita sampaikan kepada orang tuanya nanti. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bu Putri berencana seperti itu, pasti ada nanti sesuatu yang menjadi patokan atau jadi ukuran keberhasilan dari kegiatan ini. Menurut Bu Putri, apa ukuran keberhasilan program ini sukses atau belumnya? Ya, yang pertama kita bisa mengukur keberhasilan itu dari siswa tersebut, yang mana tujuannya siswa memiliki motivasi dan tertarik untuk belajar. Kemudian kita juga bisa memahami bakat yang dia miliki. Kalau dari mata pelajaran Bu Putri sendiri, menurut Bu Putri itu contohnya seperti apa? Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, di situ kami ada materi debat. Di sana siswa akan berusaha untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya masing-masing. Tentu dengan latar belakang siswa yang berbeda, nanti dia akan memiliki keberagaman juga dalam menyampaikan pendapatnya. Contohnya di situ ada sebuah berita, jadi nanti anak-anak yang suka berbicara secara langsung nanti bisa kita masukkan ke dalam bidang berita. Setelah itu dengan adanya sebuah pemberitaan, mungkin kita punya anak-anak yang lebih kritis, jadi nanti itu bisa kita masukkan ke dalam kelompok debat. Ada nanti tim afirmasi, tim oposisi dan tim netral nantinya. Kemudian juga ada anak yang suka membaca, jadi dia wawasannya luas. Nanti kita akan buatkan nanti seperti dialog interaktif atau wawancara, dan nanti diberikan ke narasumbernya. Kemudian setelah itu anak yang berbakat seni bisa nanti kita suruh dia menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan masalah atau mosi yang kita perdebatkan itu dalam bentuk puisi dan pantun. Kemudian juga bisa nanti disimpulkan oleh siswa dalam bentuk artikel, dan itu juga nanti kita kelompokkan sesuai bakatnya. Nanti di situ akan bisa terlihat dia materi apa yang dia pilih dan bidang apa yang dia sukai. Kemudian prosesnya bisa langsung dirasakan oleh siswa, dan untuk tujuannya nanti akan nampak dari proses-proses siswa tersebut. Apa komitmen dari Bu Putri untuk melaksanakan kegiatan ini agar tujuan Bu Putri tadi tercapai? Kalau untuk komitmen, kita harus yakin ini bisa terlaksana dengan beberapa dukungan tadi, baik itu dari pihak sekolah, dari guru dan orang tua nantinya. Karena dalam pelaksanaan itu nanti kita berharap siswa memiliki semangat yang baru lagi, terinspirasi untuk belajar, memiliki motivasi, dan bisa mengikuti proses dengan nyaman, dan dapat kita ikuti pembelajarannya dengan baik. Begitu ya. Berarti kalau seperti itu, tindak lanjut dari rencana aksi kegiatan ini seperti apa? Kita akan membicarakan atau menyampaikan ini kepada pihak sekolah, yaitu kepada kepala sekolah nantinya. Kemudian
mengumpulkan beberapa guru yang satu visi dan akan dibuatkan komunitas praktisi pembelajarannya, kemudian menyiapkan rencana pembelajaran dan melakukan program tersebut. Kapan aksinya mau Bu Putri mulai? Dalam waktu cepat, karena kita ingin sekali melakukannya, ingin sekali melakukan perubahan yang mana siswa nanti harus bisa belajar senyaman mungkin sesuai dengan konsep pendidikan kata Ki Hajar Dewantara, bahwa sebuah pendidikan itu sebuah taman yang harus menyenangkan bagi siswa. Menarik sekali ya Bu Putri pembicaraan kita kali ini. Mulai dari tadi Bu Putri punya masalah mengenai murid yang tidak termotivasi lagi dalam belajar karena pengaruh COVID ini. Kemudian juga Bu Putri tadi juga sudah mencarikan solusinya dengan membaca literasi mengenai diferensiasi, di mana diferensiasi ini bisa membangkitkan kembali minat belajar murid menurut anggapan Bu Putri gitu kan, dan juga menurut literasi yang Bu Putri baca. Kemudian Bu Putri juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari komite, dari orang tua dan lain-lainnya. Kemudian juga Bu Putri sangat yakin dengan ini bisa mencapai 90% akan sukses. Dan juga dari contoh-contoh pembelajaran Bu Putri tadi itu saya rasa itu sudah cukup bagus gitu kan. Jadi kira-kira kalau menurut saya masalah Bu Putri ini sebenarnya sudah terpecahkan gitu. Jadi bagaimana perasaan Bu Putri saat ini? Sangat senang sekali bisa berbincang dengan Ibu. Akhirnya bisa teratasi bagaimana pembelajaran anak-anak belakangan ini, dan kita berharap untuk kedepannya dengan adanya suatu program pendidikan diferensiasi bisa membangkitkan semangat siswa belajar lagi, guru juga semakin lebih meningkatkan keprofesionalitas dalam mengajar, dan pada intinya kita bisa mengembangkan semua potensi bakat dan minat siswa sesuai dengan yang dia miliki, sehingga untuk itu tujuan pendidikan bisa kita capai. Jadi sekarang Ibu sudah merasa plong atau masih merasa ada sesuatu yang mengganjal? Tidak ada lagi, sangat senang sekali. Kita sudah bisa lebih mendapat pencerahan begitu Bu, bisa menambah wawasan juga, dan kita tinggal lagi untuk melakukan aksi untuk depan ya. Kalau begitu silakan Bu Putri melakukan aksinya. Semoga Bu Putri sukses dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan.